pertama Kalimantan Barat. Halo guys, jadi kita dari kelompok 1, tim gak tahu ke tim keberapa. Kita lagi ada di Rumah Adat Kalimantan Barat. Di sini aku bersama Tiffany, Indra. dan ada aku Jessica. Kita akan mencari tahu tentang Kalimantan Barat. Dadah. Halo semuanya, jadi kita dari kelompok 1. Kita bakal menjelasin tentang Kalimantan Barat dan kita langsung bersama sumber kita. pasti saya dengan Ibu Nelly akan bisa membantu adik-adik dari SMA Galatia Bekasi. Semoga bisa berkenan dengan jawabannya. Ya, terima kasih. Ibu, kita mau tanya-tanya tentang Kalimantan Barat nih supaya bisa menambah wawasan sekaligus kita bisa tahu tentang Kalimantan Barat. Karena kebetulan banyak yang nggak kita tahu tentang Kalimantan Barat ini. Kalau kita mau tanya dong, Ibu, kalau untuk Kalimantan Barat ini tuh untuk tari tradisionalnya itu apa ya? Karena kebetulan kita nggak terkait tentang tari-tari gitu. Baik. Nah untuk mungkin perlu dari awal, baik terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin perlu saya sampaikan di sini adalah ada dua suku mayoritas suku terbesar Kalimantan Barat, ada suku Dayak dan suku Melayu. Nah untuk tarian khas dari masyarakat Melayu sendiri itu biasanya ada tarian khas Kepin dan tarian Monas. Tapi kalau untuk masyarakat Dayaknya sendiri, suku Dayak itu ada tarian namanya adalah tarian Enggang Gading. Jadi itu tarian Enggang Gading itu adalah tarian yang terinspirasi dari fauna ataupun hewan khas yang menjadi simbol dari masyarakat Dayak, yang memang banyak hewan tersebut merupakan salah satu juga hewan yang dilestarikan ataupun yang menjadi itu di Kalimantan Barat. Itu hewannya itu adalah burung-burung endang. Jadi mungkin bisa berbeda halnya dengan masyarakat Melayu dan Dayak. Kalau untuk masyarakat Dayak sendiri itu kan masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman ataupun di daerah hulu. Berbeda halnya dengan masyarakat Melayu. Nah kalau masyarakat Melayu sendiri di Provinsi Kalimantan Barat itu adalah masyarakat ataupun yang tinggal di daerah sepanjang Sungai Kapuas. Jadi kan saya sampaikan di sini juga adalah Sungai Kapuas itu adalah sungai terpanjang di Indonesia yang panjangnya 1143 km yang mana melintasi beberapa kota dan kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat. Nah masyarakat Melayu sendiri itu ada tinggal di daerah sepanjang aliran Sungai Kapuas. Jadi untuk tradisi tariannya pun memang lebih berasal ataupun memang mendominasi dari kultur daerah masing-masing dari segi geografis masyarakatnya. Seperti itu. Ya, saya mau nanya, itu di rumah adat ini sendiri ada nama-nama benda-benda budaya yang khasnya? Kalau untuk ini adalah rumah istana Keraton Qadariyah yang merupakan istana ataupun yang merupakan keraton atau tempat tinggal asli dari masyarakat Melayu di Kalimantan Barat. Nah untuk khasnya sendiri seperti ini kan bisa dilihat dari bentuk khasnya itu kan memang hampir sebagian besar terbuat dari kayu yang memang merupakan kayu belian yang memang banyak merupakan sumber daya alam yang banyak terdapat di Kalimantan Barat. Ya, dan memang khasnya itu adalah sifatnya tinggi seperti ini, yang mana perlu saya sampaikan di sini juga adalah Kalimantan Barat itu merupakan ataupun kota Pontianak yang merupakan ibu kotanya itu adalah salah satu yang mendapat julukan sebagai kota katulistiwa ataupun kota ekuator, yang mana Kalimantan Barat itu ataupun kota Pontianak merupakan satu-satunya kota yang dilintasi oleh garis lintang 0 derajat yang memang semuanya itu relatif lebih panas dibanding kota lain. Oleh karena itu bentuk bangunan sendiri itu tidak ada tinggi seperti ini, yang pada saat itu memudahkan untuk sirkulasi udara. Istana Keraton Qadariyah sendiri ini didirikan oleh Sultan Kami Sultan Abdurrahman Al-Qadri pada tanggal 23 Oktober 1771. Jadi sudah hampir 231 tahun yang lalu ya. Tentunya kondisi pada saat itu tentunya berbeda dengan kondisi saat ini. Nah, kenapa dibikin tinggi seperti itu? Untuk menjaga sirkulasinya, dan memang bahan-bahannya itu hampir terbuat sampai 100% terbuat dari bahan baku kayu belian. Dan memang didominasi, bisa ada di nanti, didominasi oleh warna kuning, yang mana warna kuning itu bagi masyarakat Melayu itu melambangkan ataupun pengharapan kejayaan, kemakmuran yang Allah berikan kepada masyarakat Melayu. Aku ada pertanyaan. Boleh. Kalau misalnya di Kalimantan itu pakaian adatnya ada seperti ini atau ada lain dari Betul sekali. Nah untuk pakaian adatnya sendiri, ini kan ada, ini kebetulan kita berada di Keraton Qadariyah yang mana memang masyarakat Melayu ya. Dan ini adalah salah satu bisa dilihat seperti ini adalah pasangan baju adat dari Kalimantan Barat Melayunya, yang namanya adalah untuk laki-laki itu namanya adalah baju telok belanga, dan untuk perempuan itu namanya adalah baju kurung. Jadi bentuknya itu sudah terbuat dari bahan satin ataupun bahan bulu-bulu. Pada masa itu hanya digunakan oleh anggota kesultanan saja, tetapi pada saat ini sudah bisa dipakai siapapun. Yang menjadi ciri khasnya itu adalah
penggunaan kain itu adalah kain seperti ini yang warna kuning hijau itu kain yang adalah namanya kain wastra ataupun budaya tak benda yang memang terinspirasi dari tadi itu ada sungai terpanjang di Indonesia nama Sungai Kapuas yang mana mayoritas masyarakat Melayu adalah sebagai nelayan yang menghasilkan ikan sebagai hasil utama. Nah itu kain itu disebut adalah namanya kain corak insang. Yang perlu diketahui adalah insang itu adalah alat pernapasan utama bagi ikan. Ya, dan boleh kita lihat secara sepintas adalah itu seperti riak-riak gelombang Sungai Kapuas seperti yang baju saya pakai ini ada juga sama baju corak insang juga sama tetapi dalam versi modifikasi seperti itu. Jadi memang filosofinya itu mencitrakan tadi itu sebagai pengingat bahwa memang ada sungai terpanjang di Indonesia yang berada di Kalimantan Barat yang mana sungai tersebut itu menginspirasi atau memang menjadi sumber daya mata pencaharian terbesar masyarakat Melayu dalam hal sebagai nelayan. Jadi ada filosofi seperti itu. Ya. Ibu terima kasih karena menjawab pertanyaan kami. Tapi saya punya pertanyaan terakhir. Boleh silakan. Wawancara kami. Kan setiap daerah itu punya makanan khas ya. Iya. Kita mau tanya nih, kalau dari Kalimantan Barat sendiri makanan khasnya itu apa aja sih, Bu? Kalau untuk masyarakat Melayu Kalimantan Barat itu makanan khasnya itu ada bubur pedas. Bubur pedas itu adalah beras putih yang ditumbuk, kemudian digongseng ataupun disangrai, kemudian dimasak seperti bubur, kemudian dilengkapi dengan tumbuh-tumbuhan yang memang banyak terdapat di Kalimantan Barat yang seperti pakis-pakisan. Jadi seperti itu pertama ada bubur pedas, yang kedua itu ada namanya tempoyak. Tempoyak itu adalah fermentasi dari durian yang memang banyak juga merupakan banyak terdapat di Kalimantan Barat, dan ada juga yang namanya pengkang. Pengkang itu adalah sejenis makanan yang terbuat dari ketan putih kemudian diisian daging dan kemudian caranya seperti dipanggang seperti itu. Itu untuk masyarakat Melayunya. Tapi kalau untuk masyarakat Dayak sendiri itu biasanya kita mengenal dengan namanya tembilu. Jadi tembilu seperti tadi ya, kontur daerah di Kalimantan tentunya berbeda dengan di Pulau Jawa karena di Kalimantan itu tidak ada gunung berapi, jadi otomatis tanahnya relatif gembur. Nah, di daerah pedalaman di tempat tinggalnya masyarakat Dayak itu banyak terdapat pohon-pohon sagu. Jadi batang sagu itu nanti hasilnya diolah menjadi tepung sagu dan ada sisa batang pohonnya itu yang masih berada di tanah itu akan lama kelamaan akan ada yang namanya tembilu atau ulat sagu. Nah, makanan itulah yang biasanya dimakan oleh masyarakat Dayak. Jadi memang biasanya makanan-makanan khas tersebut memang terinspirasi dari sumber daya ataupun letak dari wilayah mereka tinggal. Kalau di suku Dayak tadi kan seperti sudah saya bilang adalah masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman atau daerah hulu, sedangkan masyarakat Melayunya adalah masyarakat yang tinggal di sepanjang Sungai Kapuas yang memang melintasi beberapa kota dan kabupaten di Kalimantan Barat. Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Kami mohon mengganggu waktunya. Tidak apa. Terima kasih, senang bisa membantu, sukses semua untuk tugas kuliah dan tugas sekolahnya. Semoga lancar dan memang dapat menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru di sekolah. Terima kasih. Terima kasih. Kedua Jawa Timur. Rumah adat di Jawa Timur ya, spesifiknya kita lihat di dalam sini ada pendopo, pendopo Ponorogo, di dalamnya ada rumah adat Sentong Pacitan. Nah, untuk pendopo Ponorogo itu ciri khasnya pilar-pilar utamanya biasanya menghadap mewakili arah mata angin. Terus biasanya pendopo itu digunakan untuk menerima tamu, bermusyawarah, berdiskusi, untuk biasanya digunakan oleh pejabat desa setempat. Nah, menariknya berbentuk joglo. Ini pendopo ini berbentuk joglo yang biasanya kita kenal di Solo, Jogja dan lain sebagainya. Tapi ada pendapat menurut salah satu dosen arsitektur di Universitas Parahiangan bahwa ternyata Jawa Tengah dan Jogja pun meniru arsitektur pendopo Ponorogo. Jadi itu nanti bisa dicek lebih lanjut. Kalau di dalamnya itu ada sentong, rumah adat Sentong Pacitan, ada dibagi menjadi 3 bagian, sentong tengah, kanan dan kiri. Kanan dan kiri itu bisa dipakai untuk menyimpan barang atau menjadi kamar. Nah, yang biasakan highlight biasanya itu rumah sentong bagian tengah atau sentong tengah. Biasanya digunakan untuk kegiatan spiritual, karena kan pada kepercayaan animisme menjadi dewa dan dewi pada masa itu masih digunakan. Mungkin nanti kalau teman-teman mau cek bikin vlog ke dalamnya silahkan, kebetulan masih bisa.
di dalamnya biasa kalau di dalam sini ada keris, ada tombak. Di dalam situ juga ada miniatur Ponorogo, nanti teman-teman bisa cek sendiri. Jadi sementara itu bisa digunakan untuk kegiatan spiritual. Nah, mungkin khasnya Citro Tengah itu biasanya dinilai menjadi mistis karena biasa digunakan menjadi jadi kan fungsinya sudah terjawab. Kalau singkong itu biasanya di rumah tinggal keluarga, kalau pendopo kan tadi ya suara apa, kalau di jabat desa setempat bersama masyarakatnya, bisa juga dengan tamu dan mencoba tamu lah. Dan saat di Ajudan Jawa Timur pun pendopo masih fungsinya sama, kita bisa mengadakan rapat di sini atau tempat-tempat tertentu. Terus secara masyarakat Jawa Timur merawat rumah adat ini gimana? Merawat itu dalam artian melestarikan rumah adatnya. Sebetulnya secara arsitektur karena ini di Anjuran Jawa Timur pun banyak rumah adat lainnya, ya caranya masih ada ketika misalnya di Jawa Timur sendiri masih bangunannya arsitekturnya masih dipergunakan. Jadi di sini bagian rumah itu tiba-tiba pun tamu, misalnya dengan cara-cara seperti itu kan mau tidak mau rumah adat akan ada di dalam identitas bangsa. Jadi masih dipergunakan, bahkan ada salah satu pegawai di sini yang ingat bahwa rumah kakek saya pun bentuknya singkong. Berarti kan dia sendiri berarti kan masih ada, masih digunakan, masih dijadikan rumah tinggal, rumah keluarga. Kalau begitu ada lagi cukup. Siap, terima kasih, sama-sama. Jadi tadi kita udah nanya-nanya sama masnya, sekarang kita bakal ngasih tunjuk nih kira-kira pendopo terus isi rumah adatnya tuh gimana. Kita memainkannya kalau di gamelan Banyuwangi ada instrumen tambahan berupa biola. Pengaruh Eropa, dan biasanya gamelan Banyuwangi digunakan untuk mengiringi tarian jejer. Tari jejer dari Banyuwangi, Jawa Timur. Dan secara iramanya pun lebih dekat dengan gamelan Bali. Mungkin teman-teman mendengar gamelan Bali. Nah, lebih dekat dengan itu karena Banyuwangi sendiri berbatasan dengan Bali. Jadi secara kebudayaan mungkin terdapat sedikit pengaruh. Dan ada di panggung sana, dan panggung ini juga bukan cuma biasa, tapi masih digunakan untuk perjalanan dari Sumatera ke Jawa Timur. Lalu kita foto itu yang dewasanya tuh. Mana? Perbedaannya tuh. Mana? Sini. Maksudnya digigit, pakainya digigit gitu. Jadi mungkin di Iya baliknya si harimau itu digigit Orangnya. Kok bisa, weh? Keren sih. Kalau yang bisa itu keren sih. Ketiga AC. Saya Muhammad Iqbal, saya di sini selaku pengelola sarana dan prasarana Anjuran Aceh. Boleh? Nama rumah adat ini itu rumah adat Aceh. Rumah adat Aceh namanya Rumoh Aceh. Rumoh Aceh. Benda-benda
benda budaya di sini ada rencong di belakang. Untuk senjata tradisional Aceh, ada baju adat Aceh dari 23 kabupaten dan kota. Yang jelas di sini 23 kabupaten dan kota Aceh 23. Ada alat-alat tradisional Aceh, alat rumah tangga, ada cangkir, ada tempat penyimpan hiasan, ada pelaminan di sini, pelaminan Aceh. Tapi di sini ada dua pelaminan, ada pelaminan dari selatan, ada pelaminan dari kota Bandung sebelah sana. Nah, pelaminan dari dipakai oleh seorang bangsawan, Ule Balang, dipakai oleh Ule Balang. Ule Balang itu nama bangsawan, Ule kepala, Balang itu suku. Jadi zaman dulu dipakai oleh bangsawan Aceh yang disebut Ule Balang. Dan agak sedikit saya klarifikasi tentang penjelasan di Google ya. Di Google dikatakan bahwa apa nama baju adat Aceh, Ule Balang. Padahal baju adat Aceh ini tidak ada namanya. Ule Balang itu nama bangsawan. Nah, kebetulan pada zaman dulu yang pakai bangsawan, mungkin tulisan itu mengatakan bahwa baju adat Aceh namanya Ule Balang. Tapi karena sekarang baju adat Aceh dipakai untuk acara-acara pernikahan, maka yang laki disebut dengan Dinto Baro, yang perempuan disebut dengan Dara Baru. Dinto itu pengantin laki-laki, Baro itu baru, itu pengantin baru laki-laki. Yang perempuan Dara Baru, Dara itu perempuan baru, jadi pengantin wanita baru ya. Yang terakhir apa? Tarian tradisional khas Aceh itu apa? Tradisional Aceh itu ada namanya saman, ada namanya sedati, ada namanya ranuk lampuan. Ranuk lampuan itu tarian selamat datang, ada didong. Itu aja. Siap, Pak. Sama-sama.